Air Stories. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gua Indra. Dan pada kesempatan kali ini gua akan melakukan pendakian di Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Kandang. Jadi gua mau sedikit explore nanti perjalanan, dan nanti gue bakal ditemenin sama salah satu anak Gunung Lawu sendiri, atau biasa disebut dengan anak-anak AGL. Oke, penasaran sama perjalanan gue? Langsung aja ikutin perjalanan gue.
buat perbandingan. Itu apa itu, Mas? Nah, ini leopard. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah sampai di pos 1, yaitu pos Taman Sari Bawah. Dan kali ini gue bersama salah seorang ranger dari Gunung Lawu, yang biasa dibilang dari anak Gunung Lawu atau AGL. Ada Mas Babi. Mas Babi boleh dikenalin sedikit? Ya, Nama gitu. nama Budi, cuma banyak teman yang menyebut Budi Babi gitu aja. Siap. Mas sudah lama jadi ranger di Gunung Lawu? Sudah sejak tahun 97 ya. 97 ya. Sebelum 97 mungkin ya. 95 mungkin. Mas Babi ini punya channel YouTube juga ya? Boleh dikenalin channel YouTube-nya? Cuma buat iseng-iseng aja. Namanya apa itu, Mas? Ya Budi gitu aja, Budi 76. Budi 76. Jadi channelnya Mas Budi ini tentang apa namanya? Apa, Mas? Monitoring satwa. Monitoring satwa yang ada di sekitaran Gunung Lawu gitu. Mas, saya sedikit mau nanya nih, kalau pos Taman Sari ini kenapa dinamakan pos Taman Sari Bawah gitu? Sejarahnya itu seperti apa? Kalau terkait sejarah sih sebenarnya emang nama ini sejak dulu ya. Jadi sebelum saya nongkrong di sini pun jadi udah ada nama itu mungkin karena apa ya, dari sejarah dulu bahasanya sini itu tempat bermain para putri, mungkin para putri kerajaan atau keraton seperti itu kan. Jadi makanya dinamakan Taman Sari. Taman Sari. Kalau ada mitos-mitosnya nggak sih, Mas, kalau di pos Taman Sari Bawah ini? Ya mungkin tentang kearifan lokal aja. Kearifan lokal. Tentang sopan santun, tentang etika mungkin kan. Tapi ada pernah kejadian yang ini nggak, yang di luar dari nalar di pos 1 ini? Sering juga sih, Mas. Jadi banyak juga mungkin dari pendaki mengalami hal-hal ya tentang faktor X mungkin ya. Jadi X, ya. Karena ini ya mungkin kurang apa? Ya mungkin. Jadi kembali ke masing-masing personal juga. Jadi tadi kita dari base camp bawah ke pos 1 ini 1 jam ya, Mas? ya estimasi 1 jam. Kita tadi berangkat jam 9. Jam 9, 1 jam. Sampai sini jam 10. Jam 10. Jadi normalnya pendakian itu khususnya di jalur Cemoro Kandang ini dari base camp sampai ke pos Taman Sari Bawah atau pos 1 itu 1 jam. Itu normal. Tapi kembali lagi ke fisik teman-teman gitu. Oke, kita lanjut jalan ke pos 2. Sampai ketemu lagi nanti di pos 2.
Oke, teman-teman, gue udah sampai di pos Bayangan. Pos Bayangan menuju ke pos 3. Di sini gue sedikit mau tanya ke Mas Babi tentang sejarah dari pos Bayangan ini. Mas, saya mau nanya nih, pos Bayangan ini historinya punya histori tersendiri nggak? Ya, dulu mungkin sekitar tahun 90-an, jadi pos ini belum berdiri. Nah, terus saat itu di jalur ini itu sering terjadi pendaki lost, dalam arti saat pendaki turun dari sana. Jadi lebih sering mengambil ke kanan karena mungkin dipikir mereka jalur ini ya, jalur cross ya. Iya. Padahal ini mengarahnya sangat jauh berbeda dengan pos Moro Kandang gitu loh. Tapi di sana memang ada jalur. Cuma ini udah, kalau sekarang udah hampir ketutup ya. Kalau dulu mungkin agak jelas gitu loh. Nah, dipikir pendaki mungkin itu jalur percabangan atau cross. Nah, saat itu juga pernah ada kejadian tahun 96 itu pendaki dari Jakarta atas nama Purwanto. Nah, mungkin dia lepas di pokoknya area start sini lah. Dari pos 3 menuju sini dia melepas ke kanan. Pada akhirnya sempat kita cari ya, karena durasi beberapa hari nggak turun. Setelah durasi waktu 2 minggu kita temukan, tapi kondisinya udah meninggal. Udah nggak ada ya. Nah, gitu. Makanya setelah itu kita dirikan pos itu istilahnya buat penanda, buat marker gitu loh. Iya, kalau jalurnya tuh ini ya. Iya, jalur yang betul ini. Mungkin dulu ini belum begitu seperti ini ya. Jadi kalau dari sana pos ini dulu terlihat gitu loh. Karena tumbuhnya banyak pohon ini, jadi nggak terlihat. Sekarang udah rindang ya pohon ini ya. Tapi paling enggak jalurnya jelas lah. Jadi mungkin
Ya dulu sebagai ini penanda lah untuk marker gitu. Tapi mohon maaf nih Mas, nih saya mau tanya, kalau kayak setelah dari kejadian itu ya, katakanlah memakan korban gitu. Tapi setelah dari kejadian itu ada nggak sih hal-hal yang ganjil di sekitaran Pos Bayangan ini? Malah lebih cenderung di pos 3 ya. Pos 3? Iya. Oke. Di pos 3. Jadi mungkin almarhum Purwanto dulu sering menampakkan diri seperti itu. Ya sering apa ya, katakanlah mengganggu para pendaki. Oke. Nah, Nah, teman-teman, nanti kita bakalan menuju ke pos 3. Karena kita udah di pos bayangannya, pasti kita bakal sampai di pos 3. Seperti apa yang tadi dibilang sama Mas Babi sendiri, ya almarhum suka menampakkan dirinya di lebih cenderung di pos 3. Gitu ya Mas ya? siap. Oke, teman-teman, kita lanjut jalan, ikutin terus perjalanan kita di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Pos 3. Pos 3 ya Mas? Ya. Dulu di sini cuma roboh kena badai tahun 2020 kalau nggak salah. Di sini tuh apa? Ya pos. Oh pos. Posnya awalnya sini. Cuma kena badai roboh. Nah kita buat darurat di situ. Nah ini pos 3 Penggik. Nah, kalau yang tadi Mas Babi bilang itu in memoriam dari almarhum Purwanto ya. Ya. Itu awalnya di sebelah mana? Oh sana nanti. Jadi setelah Sendang nanti pas di atasnya gitu. Oh berarti ngelewatin Sendang dulu. Mata air. Oh gitu. Mata air.
Jadi pas di setelahnya dikit itu Pak. Dulu di situ. Kalau pendaki-pendaki yang suka diganggu sama katakanlah almarhum gitu ya, ditampakin, itu di sebelah mana biasanya? Ya di bekas ini, Oh, in memoriam juga. Terus hampir kebanyakan dulu juga banyak yang di sini. oh di sini juga. Iya, di pos lama ini. Dulu itu tapi masih ada posnya, masih ada bentuk posnya. Masih ada bentuk boxnya. Cuma ini kan rubuh tahun-tahun kemarin, baru 2020-an. Oke. Saya pernah ini Mas, saya dikit mau nanya nih. Saya pernah dengar gitu ya, pernah dengar kabar. Katanya dulu pernah ada yang meninggal dimakamin di sini. Di belakang pos. Itu bener apa enggak tuh? Kalau area sini lebih ke bawah lagi. Lebih ke bawah lagi. Lokasinya kita udah saking lamanya udah lupa. Cuma dulu dalam arti seperti ODGJ. ODGJ. Ya, gelandangan seperti itu. Oke. Di pos berapa ya? TKP-nya di pos 5 sebenarnya. TKP-nya. Oh, itu dimakamin di sana. Enggak. Dibawa turun temen karena juga minim peralatan dan sebagainya. Waktu udah sore, Udah mau malam ya? iya udah mau malam dan mereka cuma bertiga. Ya udah di area bawah sini aja deh. Oh, yang dari pos 5 itu dimakamin di situ? Iya. Oke. Karena tapi udah lama sih kejadian, karena dulu kadang saat kita pernah nurunkan mayat ya, justru dulu tuh kita malah endingnya ribet gitu loh. Penanganannya? Enggak, sampai bawahnya tuh ribet, kita berurusan dengan pihak kepolisian. Oh. Nah seperti itu, padahal niat kita nggak ada niat apa-apa Iya. ya, kita hanya bertugas menurunkan Iya. aja. Nah, dulu pernah kejadian justru kita malah kena uang lah gitu loh. Oh gitu. Iya. Untung aja dulu pihak Perhutani yang membackup gitu. Itu kenapa kok bisa dimintakan uang Ya gitu? nggak tahu, terkait dengan penemuan mayat mungkin kan gini harus melalui prosedur seperti ini kan. Oh gitu. Padahal malah kita yang ini ya, katakanlah ranger-ranger yang evakuasi gitu Iya, ya, yang kita menurunkan. Iya. Nah, setelah dari situ, nah kejadian yang kita kubur di sini, wah, tapi bukan saya ya, Iya. jadi teman berpikirnya, wah nanti kalau sampai bawah nanti akan ribet lagi gini. Iya. Nah, seperti ya udah. Jadi itu jadi salah satu ini ya, apa, mindset ya, Iya. buat kita evakuasi itu nanti malah kita yang disuruh kena biaya gitu Iya. ya. Dan itu kejadian udah lama, dan toh juga korban itu juga gelandangan tanpa identitas dan sebagainya. Siap. Kalau di pos 3 ini ada area campnya Ya cuma sini aja, di sini aja. terbatas. Kalau ke Sendang itu dari pos 3 ini? Ini paling 50 meter nanti. Oh, 50 meter. Sendang apa itu namanya? Sendang Panguripan. Sendang Panguripan. Panguripan ya. Mungkin kalau orang percaya, bagi yang percaya loh ya. Jadi ada mitos-mitos tertentu yang kalau mungkin cuci muka, minum air itu bakal awet muda, Ya. panjang usia seperti itu. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Ya. Ya. Sendang Panguripan, jadi bisa dikatakan sendang kehidupan kan. Iya betul, kahuripan. Oke, teman-teman,
itu sedikit cerita dari pos 3, yaitu pos Pengik ini. Kita akan lanjutin nanti perjalanan menuju ke Sendang Panguripan. Nggak jauh lokasinya dari sini. Oke, sampai ketemu lagi di Sendang. Ini Sendangnya ya, Mas? Dulu itu di sini memoriamnya. Oh, dulu di sini. Iya. Itu berupa batu atau Iya, berupa kayak marmer gitu. Plakat gitu. plakat ya? Plakat kayak marmer gitu tadi. Kayaknya di sini dulu. Oh, udah lama sih jadi. Kalau dari yang tadi Mas Babi bilang itu ini Sendang apa Panguripan ya? Ya. Mitosnya itu Ya seperti itu. bisa bikin awet muda, Nah, betul, awet muda panjang umur bagi yang mempercayai. percayai. Kembali ke masing-masing personal. Cobain enggak? Mas Babi cuci muka. Udah ini, Udah cuci muka, minum. cuci muka, minum ya. Oke, teman-teman, gua mau cobain cuci muka sama diminum. Hatanya basah dong. Oh, pakai ini ya? Sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di sini. Siap. Seger lagi ya. Ini aja. Begitu. Oke. Macetnya begitu. Yuk. Saya awas sekali. Seger airnya. Mau cobain? Minum. Datang ke laut via Cemoro Kandang.